Pinjol ilegal mulai mengambil jalur hukum. Kalian bisa dipidanakan, KTP kalian bisa diblokir, dan nomor rekening juga bisa diblokir. Seperti apa penjelasan, simak ini sampai habis. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di sini. Apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dimudahkan rezekinya. Di video kali ini saya akan membahas salah satu aplikasi pinjol ilegal yang memang sudah mulai membawa nasabah-nasabahnya ke jalur hukum. Kok bisa terjadi, teman-teman ya? Simak aja video ini. Namun sebelum itu, yang baru bergabung tentunya bantu channel ini untuk berkembang dengan cara klik tombol subscribe yang ada di bawah dan juga bunyikan notifikasi loncengnya supaya saat upload video terbaru kalian mendapatkan pemberitahuannya. Dan di sini saya akan terus memperkuat mental kalian, membooster mental kalian, terutama nasabah yang gagal bayar. Dan juga di sini saya bantu kalian juga keluar dari jeratan pinjol. Mudah-mudahan ya, jika memang saya bisa bantu, saya tentunya akan bantu semaksimal mungkin. Jadi kalian yang punya permasalahan pinjaman online, silahkan konsultasikan melalui deskripsi ataupun melalui TikTok saya, karena di TikTok juga saya live setiap hari, setiap pagi. Silahkan kalian join saja, teman-teman ya. Oke, kita lanjut membahas topik kali ini. Ya, di sini ada salah satu ancaman dari pinjol ilegal, karena namanya juga memang ilegal ya. Di sini juga saya akan bacakan nanti. Mereka itu sudah mulai membawa ke jalur hukum, akan diproses secara hukum oleh perusahaannya, akan dilaporkan ke BANI, dan juga yang namanya KTP kalian bisa diblokir, dan rekening kalian juga bisa diblokir oleh pinjol ini. Seperti apa sih ancaman-ancaman seperti itu? Di sini saya akan tampilkan dulu dan saya akan baca dulu. Wanted katanya ya, lunasi tagihan Anda hari ini juga, baik itu pelunasan normal ataupun perpanjang aplikasi Langit Takdir. Ini aplikasi ilegal. Jika Anda masih tidak merespon juga, maka sistem kami akan menjadikan daftar hitam data di KTP Anda hingga tunggakan Anda akan diproses dan akan ditangani oleh divisi hukum perusahaan kami untuk dilakukan penuntutan melalui badan ataupun BANI ya di sini, dan dilakukan pemblokiran nomor eKTP serta nomor rekening Anda agar Anda tidak dapat meminjam atau melakukan transaksi dalam bentuk apapun di masa yang akan datang. Seperti itu. Nah, itu dia teman-teman. Kalian di sini perlu kecerdasan, perlu pemahaman. Ini sebenarnya bukan untuk yang namanya pinjol ilegal saja, atau apalagi pinjol ini ya. Tapi kita bahas aja untuk pinjol ini dulu. Nih, di sini aplikasinya aja itu aplikasi ilegal. Kalian tahu ilegal? Paham nggak yang namanya ilegal seperti apa? Ilegal itu mereka masuk ke Indonesia kita ini tanpa perizinan, tanpa dipersetujui oleh OJK. Jadi mereka asal masuk aja, dan justru mereka itu sedang diberantas oleh OJK, sedang diberantas oleh SWI. Mereka masuk aja ke Indonesia kita ini sebagai buronan gitu. Kok bisa-bisanya gitu mereka sampai mengancam dengan jalur hukum seperti itu? Apalagi bisa memblokir eKTP, memblokir rekening, itu nggak ada hubungannya sama sekali. Pinjol legal pun tidak ada yang namanya bisa memblokir eKTP ataupun bahkan memblokir rekening. Itu urusan pihak bank ya, rekening itu nggak ada pemblokiran. Apalagi ini pinjol ilegal. Kita berusaha cerdas, mungkin teman-teman yang belum tahu mungkin akan panik juga. Intinya pinjolnya aja sebagai buronan gitu di OJK, di pemerintahan di Indonesia kita ini sedang diberantas oleh SWI juga. Kok bisa-bisanya mereka mengancam dengan hukum? Jadi ini semua gak akan pernah terjadi. Lucu juga ya teman-teman, mereka sudah mulai panik, mereka sudah gak tahu lagi mengancam nasabah seperti apa. Dengan sebar data kadang nasabah hiraukan aja kadang ya, karena sebar data juga bisa diantisipasi teman-teman ya, walaupun mungkin tidak bisa dihindari tapi masih bisa diantisipasi. Nah, mungkinlah karena itu mereka mulai stres dan akhirnya mereka mengancam dengan jalur hukum, karena hukumnya sampai rekening diblokir, KTP diblokir, rekening diblokir. Jadi mulai sampai ke sana. Wong aplikasinya aja ilegal, mereka buronan. Kalau Anda mendapatkan hal seperti ini, balas aja. Wong Anda juga buronan gitu, pemerintahan OJK kok mau bisa-bisa mengancam sampai ke jalur hukum, kan kayak gitu ya teman-teman. Jadi di sini pelajarannya kalian lebih cerdas aja, jangan sampai
percaya dengan omongan-omongan seperti itu, termasuk pinjol legal juga, karena pinjol legal pun nggak akan mungkin bisa memblokir ektp ataupun rekening teman-teman ya. Itu hanya sebuah bentuk ancaman. Semuanya ini DC-DC itu sudah mulai stres teman-teman menghadapi nasabah yang gagal bayar. Kita gagal bayar masih bisa senang-senang ya, karena kita masih punya uang untuk kehidupan kita sehari. Sedangkan si DC melakukan penagihan, gagal, nasabah nggak bayar, mereka itu susah untuk makan teman-teman ya. Bukan kita yang kehilangan pekerjaan teman-teman, karena kan gagal bayar, tapi justru mereka yang tidak bisa menagih hutang nanti akan kehilangan pekerjaan mereka, karena sebagai debt collector nggak bisa gitu melakukan penagihan, nggak benar, akhirnya mereka dipecat. Dan mungkin ya biaya operasionalnya sudah ditarik. Kalau sudah ditarik biaya operasionalnya, biasanya ya DC-DC itu bergantian, mereka itu akan keluar dan biasanya muncul lagi DC baru. Seperti itulah struktur DC-DC teman-teman. Jadi kalian sebenarnya jangan panik kalau memang gagal bayar. Kalau memang nggak ada uang, nggak usah bayar juga kalau memang dipinjol ilegal ya. Apalagi pinjol legal pun sama teman-teman, jadi jangan panik. Yang pertama adalah kuatkan mental kalian, nggak usah panik dengan ancaman ini itu, karena mereka itu hanya melakukan pengancaman saja. Tugas mereka hanya melakukan, nasabah itu mau bayar gimana? Pengancaman aja di luar aturan, pengancaman aja bikin nasabah malas bayar kan? Jadi buat apa? Jadi biarkan aja teman-teman ya. Jadi dalam bentuk apapun pengancaman, kalian tetap harus kuat, hiraukan aja, anggap aja angin berlalu teman-teman ya. Itu sih pembelajarannya untuk kita semua. Mudah-mudahan kalian bisa lebih cerdas, bisa lebih tenang, mental kalian bisa lebih terangkat teman-teman ya, seperti itu. Oke, mungkin saya sedikit informasinya, mudah-mudahan bermanfaat. Saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.